Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat IBN, lama tak jumpa. Kita sekarang bertemu lagi dengan saya Niko Pandawa di segmen Sejarah Indonesia Bisa Ngaji. Nah, Sobat IBN yang dirahmati Allah, kita sebagai muslimin tentu harus dekat dengan Al-Quran. Nah, kalau misalkan kita melihat dari sejarahnya, sejak kapan sih kita ini, orang-orang di Indonesia atau di Asia Tenggara, itu mengenal Al-Quran? Tentunya Al-Quran itu datang ke Indonesia ya bersamaan dengan Islam datang ke Indonesia atau ke Asia Tenggara. Karena Islam dan Al-Quran ya itu satu paket. Ketika mereka mengenal Al-Quran, membaca Al-Quran, dan berusaha memaknai, mengerti isi kandungan Al-Quran, apakah mereka langsung belajar bahasa Arab? Tentu, karena bahasa Arab adalah kunci. Tapi kan masalahnya, ya sama seperti sekarang, gak semua orang kita mampu belajar bahasa Arab. Ya entah itu terkendala waktu, terkendala macam-macam faktor. Nah, bagaimana kemudian orang-orang kita di masa lalu mempelajari Al-Quran? Salah satu ulama yang kemudian tergerak untuk menafsirkan, untuk menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu adalah seorang ulama asal Aceh yang sangat masyhur pada zamannya, bahkan sampai sekarang. Ulama ini namanya adalah Syekh Abdul Rauf Ibnu Ali Al-Fansuri. Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri adalah seorang ulama asal Kesultanan Aceh yang hidup pada abad ke-17, yakni tahun 1600-an. Beliau tentunya seorang yang sangat alim, seorang yang sangat muta'alim, yang kemudian mempelajari Islam bukan hanya di Kesultanan Aceh, tapi beliau lama tinggal dan belajar di Zabid, di Yaman. Kemudian pindah ke Haromain, ke Hijaz, ke Mekah dan Madinah. Dan disitulah beliau kemudian menimba ilmu sangat lama, pulang kembali ke Aceh, ke negeri asalnya. Dan dari situ beliau menulis sebuah terjemahan dari tafsir yang sangat terkenal, yaitu tafsir Quran Al-Baidawi. Terjemahan tafsir Quran yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri berjudul Turjumanul Mustafid. Turjumanul Mustafid itu artinya apa? Terjemahan yang sangat berfaedah. Dan sekarang alhamdulillah saya memegang kitab ini, salinan kitab atau repro dari salinan kitab Turjumanul Mustafid yang sangat bersejarah dalam membantu pemahaman kaum muslimin di negeri ini untuk memperdalam isi kandungan Al-Quran. Nah, ini dia barangnya. Berat. Kelihatan, bos? Nah, ini merupakan repro ya. Jadi ini cetakan baru tapi berdasarkan manuskrip lama ya, manuskrip daripada Turjumanul Mustafid karya Syekh Abdul Rauf Ibnu Ali Al-Fansuri Al-Jawi. Di sini kita melihat banyak sekali hal-hal yang unik karena walaupun ini kitab repro tapi berdasarkan manuskrip yang bukan langsung dari tulisan tangan Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, tapi ini merupakan sebuah kitab Quran, kitab tafsir yang telah dicetak ulang ya, dicetak dengan percetakan modern, bukan lagi menggunakan tulisan tangan. Yang kemudian menjadi menarik dalam salinan yang saya pegang ini bahwa Al-Quran dengan terjemahan tafsir berbahasa Melayu ini bukan dicetak di katakanlah di Malaysia, bukan dicetak di Aceh, bukan dicetak di Riau, bukan dicetak di Pulau Jawa, tapi kitab tafsir ini merupakan cetakan Istanbul. Apa kemudian korelasinya? Orang-orang Istanbul itu mencetak sebuah kitab tafsir berbahasa Melayu. Emang orang Istanbul bisa bahasa Melayu? Nah, jadi ini ada sebuah cerita menarik, teman-teman. Kilas balik daripada pencetak ulangan dari kitab Turjumanul Mustafid ini diinisiasi oleh seorang ulama Jawi yang berasal dari Thailand. Jadi kalau kita mengenal Thailand itu sebagai negeri yang baru saja, ya nauzubillah, ya baru saja melegalkan undang-undang perkawinan, coy ya. Ini ntar bakal di blacklist nggak di YouTube nih? Aman ya ngomong.
Jadi Thailand kan sekarang kacau. Tapi dulu di Thailand, khususnya sebelah selatan, itu merupakan kampung halaman para ulama yang sangat masyhur. Yang paling terkenal tentu kita tahu di Patani ada Syekh Dawud bin Abdullah Al-Fatani. Yang khusus kemudian menyangkut masalah kitab terjemahan Mustafid, ini ada seorang ulama Fatani atau Patani namanya Syekh Ahmad Al-Fatani. Beliau hidup semasa dengan Khalifah Abdul Hamid kedua, dan beliau bukan hanya sekadar tinggal di Istanbul, tapi beliau lama tinggal di Mesir. Beliau juga sering melanglang buana pulang pergi dari Kairo ke Istanbul. Nah, beliau ini seorang yang kemudian sangat peduli tentang keberlanjutan turos-turos Islam, warisan para ulama, khususnya dari Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Dan kemudian beliau minta izin kepada khalifah yang berwenang saat itu, yaitu Khalifah Abdul Hamid kedua, yang terkenal karena menolak Zionis, untuk mensponsori kegiatan penulis ulangan manuskrip tulisan Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri dari Kesultanan Aceh. Alhamdulillahnya oleh Khalifah Abdul Hamid itu di ACC. Kalau misalkan kita melihat pembukaan dari kitab ini, kitab Terjemahan Mustafid, ada satu halaman yang memuat dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Jawi. Satu dibaca bahasa Arab, satu lagi dibaca bahasa Jawi. Nah, jadi nih, kita coba baca. Yang pertama, ini kalimat bahasa Arab ya, sebelumnya didahului oleh ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu laqur'anum majid fi lauhim mahfuz. Kemudian di bawahnya ada tulisan bahasa Arab. Tubi'a hadza tafsirus syarif fil matba'atil usmaniyah fi zamni sultanil ghazi khadimil haramaini syarifain imamil muslimin hamiyus syari'atil muhammadiyah a'ni bihi sultanil ghazi Abdul Hamid Khan zadallahu izzahu wa nusratahu ila yaumit tanad. Kita lihat artinya. Yang nerjemahin ini bukan saya, tapi langsung oleh Syekh Ahmad Al-Fatani, pentasihih kitab-kitab Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Telah dicapnya ini tafsir yang mulia di dalam tempat cap yang bernama Matba'ah Utsmaniyah di dalam zaman Sultan Ghazi yang menjadi rajanya sekalian orang Islam yang memelihara syariat Nabi kita. Ia nama Sultan itu Sultan Ghazi Abdul Hamid Khan. Mudah-mudahan menambahi Tuhan Allah akan kemenangan dan pertolongan sampai hari kesudahan. Nah, itu bahasa Melayu lama ya, yang kemudian atau Melayu tinggi. Di bawahnya kemudian ada tulisan lagi, Al-Juz'ul Awwal min Tafsir Al-Baydawi Asy-Syarif. Jadi ini merupakan juz pertama dari terjemahan Tafsir Al-Baydawi. Jadi hakikat daripada Terjemahan Mustafid karangan Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri ini merupakan terjemahan bahasa Melayu untuk kitab tafsir Baydawi. Sebagaimana yang terlihat di halaman berikutnya nih, halaman yang memuat Quran surat Al-Fatihah dan ayat-ayat pertama surat Al-Baqarah. Jadi di sini disebutkan nih, haza tafsir Baydawi. Inilah tafsir Baydawi. Nah, sekarang kita coba yuk, kita spill sebentar bagaimana sih Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri itu mengartikan tafsir Baydawi yang dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu, tentunya dengan memakai huruf Arab ya atau bahasa Jawi. Kita lihat. Nah, ini surat Al-Fatihah ya, dan di sampingnya ini merupakan terjemahan tafsir Baydawi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat murah di dalam dunia ini, lagi yang amat mengasihani hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat itu. Jua, aku mengambil barokah pada membaca Fatihah ini. Nah, ini merupakan spill dikit-dikit lah ya, bagaimana dulu orang-orang kita mengenal Al-Quran, mengenal dan memahami isi kandungan Al-Quran dengan bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Melayu atau juga disebut sebagai bahasa Jawi, yaitu bahasa Melayu berhuruf Arab. Dan ini semua merupakan hasil kerja banyak orang yang tentunya bersumber dari Syekh atau Imam Al-Baydawi, ya, penulis tafsir Baydawi, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Jawi, bahasa Melayu oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Kemudian kitab Syekh Abdul Rauf itu direpro oleh ulama Patani dari Thailand, namanya Syekh Ahmad Al-Fatani. Dan Syekh Ahmad Al-Fatani itu meminta pertolongan
sponsor atau dukungan dari Khalifah Abdul Hamid kedua. Jadi ini merupakan kerja lintas pulau, lintas regional, bahkan lintas samudra, lintas benua. Dan ini semua, mereka semua itu kemudian disatukan oleh satu ikatan yang sama, yaitu ikatan Islam. Dan dari situ mereka sama-sama menghendaki kebaikan dengan menyebarluaskan kitab Turjumanul Mustafid agar dapat dibaca oleh orang-orang muslim di Asia Tenggara. Dan ini semua tadi punya kaitan dengan Khilafah Utsmaniyah, ya. Jadi Masya Allah, ini adalah salah satu sejarah Quran yang sangat luar biasa dalam perjalanan agama kita di negeri ini. Dan semoga orang-orang yang tadi kita sebut namanya ini mendapatkan ampunan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.